Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan izinkan saya Mulyana, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Bekasi akan mencoba membuat slide atau tayangan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Landasannya adalah bahwa S-Based Community Development atau ABCD yang selanjutnya yang kita sebut dengan PKBA, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset, merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan John Kretschmann. ABCD dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. PKBA menekankan pada kemandirian dan dari suatu komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan modal kekuatan dan potensi yang ada dalam diri, sehingga muncul kemandirian. Ada pertanyaan solutif dalam pengembangan sumber daya. Nah, mana pertanyaan yang lebih mendorong energi dan kreativitas? Nah, ada pertanyaan berbasis masalah dan ada pertanyaan berbasis aset. Yang berbasis masalah contohnya, ada masalah apa? Atau contoh lain, bagaimana memperbaikinya? Sebaliknya, pertanyaan berbasis aset, contoh, apa yang telah berhasil dilakukan? Bagaimana mengupayakan lebih banyak hal lagi? Ini perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau S based thinking. Intinya kalau berbasis masalah ini pusat perhatian pada yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak bekerja. Nah, akhirnya kita capek mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya sukses yang indah yang ingin diraih. Nah, akhirnya semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga, yang ternyata dapat menjadikan kita buta atau tidak peka terhadap potensi atau peluang yang ada di sekitar. Sebaliknya, berbasis aset ini cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan, menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, serta kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang dimiliki. Dalam modul ini kita dikenalkan dan dioptimalkan bagaimana mengenali, mengidentifikasi 7 aset utama yang sekolah miliki. Pertama, manusia. Tentu ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan warga sekitar. Aspek kesehatannya sekarang sudah lebih baik, pendidikannya sudah lebih setara, produktivitas usia masih setara dan sejajar, kemudian juga tingkat kesejahteraannya juga lumayan. Nah, ini menjadi aset luar biasa. Sosial, di mana banyak komunitas, banyak sekali heterogen tingkat sumber atau daerah asal itu menjadikan keragaman sosial. Jadi mendukung sekali untuk dikembangkan. Fisik, ini bangunan yang ada, kemudian gedung yang ada, sarana prasarana yang ada, terus kita kembangkan ya, tanpa berpikir kekurangan gitu ya. Lingkungan alamnya, ada lingkungan abiotik dan biotik. Ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang luar biasa ya. Bagaimana anak didekatkan berinteraksi langsung dengan lingkungan alam dan lingkungan abiotik lainnya. Ada industri, ada bangunan lainnya seperti rumah sakit, kolam renang, kolam pemancingan. Itu menjadi aset. Finansial, dana bos kita manfaatkan dengan baik. Nah, dan diusahakan CGP bisa berkolaborasi bersama dengan pembuat kebijakan agar pengembangan kebijakan bisa terintegrasi dalam program. Politik apalagi ya, artinya bagaimana proses pemilu tingkat desa ini dijadikan pembelajaran. Begitupun agama dan budaya. Budaya sekitar kita angkat, lalu kita munculkan dalam kreativitas keseharian ataupun momen-momen tertentu seperti peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Agama.
Ini pertanyaannya, kesimpulan tentang apa yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya. Simpulan saya adalah bahwa sumber daya yang dimiliki menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Dan tahapan Bagja ya akan bisa menjadi solusi dalam optimalisasi sumber daya. Bagja, masih ingat tentu, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, kemudian atur strategi atur. Jadikan kekuatan sekolah sebagai pemetaan, lalu berorientasi masa depan, kemudian juga menuju pada kemandirian komunitas. Bagaimana mengimplementasikannya? Menggunakan pendekatan PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset tentunya. Kemudian mengidentifikasi 7 aset bersama pimpinan dan rekan, ini kolaborasi penting. Kemudian rencana tindak lanjut, tentukan aksi dan evaluasi. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Tentu hubungannya adalah murid menjadi tertantang karena bereksplorasi sumber daya, murid lebih kreatif karena terlibat dan berinteraksi, tumbuh minat dan bakat sesuai kodrat. Kemudian pada akhirnya semuanya berperan aktif menuju merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya apa? Melibatkan alumni dalam pembelajaran, contoh menjadikan alumni yang ada sebagai guest teacher, menjadi pelatih ekskul dan sebagainya. Kegiatan duha pagi sebagai contoh keagamaan, donasi, berbagi rejeki, berbagi kepada duafa dan sebagainya. Ada kegiatan circle time berupa literasi, penguatan materi dan tantangan pagi, serta pengembangan ekskul yang lebih variatif atau disebut Talents Day. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Menurut saya, materi ini menjadi ujung tombak terhadap materi atau modul sebelumnya. Kodrat alam dan zaman menjadi bagian dari aset manusia atau murid, aset fisik dan atau aset sosial. Materi E atau inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja adalah model atau strategi dalam menggali dan mengembangkan aset yang dimiliki. Visi misi sebagai nilai dan peran guru penggerak akan terukur di materi ini. Jika pendekatan PKBA dieksekusi sesuai aset yang ada, maka akan terwujud merdeka belajar dan pendekatan yang berpusat pada murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dengan PKBA sangat relevan, seperti pembelajaran IPA atau matematika dengan memanfaatkan lingkungan sekolah atau rumah warga, matematika memanfaatkan pasar tradisional termasuk IPS. IPS juga bisa dengan saat pemilu, saat pemilihan kepala desa, presiden, atau lainnya. Nah, ini adalah diagram atau gambar keterkaitan antara materi sebelumnya dengan saat ini, bahwa sejatinya pendekatan berbasis aset kekuatan adalah menjadi powernya dari semua materi yang pernah saya dapat dari awal sampai modul saat ini. Bagaimana filosofi KHD, nilai peran, visi, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan coaching. Ini adalah semuanya terkait menjadi satu kesatuan yang utuh. Ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelumnya, saya lebih fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, selalu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah saja. Terus mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, milah-milah ya. Kemudian kalau sesudah mendapatkan materi, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan atau berorientasi masa depan, berpikir tentang kesuksesan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, lalu melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Pemikiran apa yang sudah berubah? Saya lebih terbuka dan tercerahkan, membuka paradigma lama yang berorientasi kekurangan sekolah menjadi kekuatan aset yang dimiliki untuk dioptimalkan. Terima kasih dari saya, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.